Harapan kami manajer dono bebas kayak apik gini, manajer ya. aru. Kalau ke Pontianak situ sih pakai pengiriman, ya pakai itu banyak telepon. Ya lebih mudah sebelum COVID sih. Srikin di Malaysia ini sekarang pakai jadwal Bu, enggak tiap hari. Mendagri Tito Karnavian meninjau kondisi PLBN Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau PLBN yang megah dan lengkap dengan fasilitas penunjang. Salah satunya adalah PLBN Pemirsa, infrastruktur Aruk. di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Temajuk, Kalimantan Barat masih belum memadai. Kedepannya warga diharapkan ada perbaikan infrastruktur di kawasan perbatasan guna meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berlibur di Temajuk. Indonesia, negara terluas ke-14 sekaligus kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1,9 juta kilometer. Indonesia disebut juga sebagai negara maritim, negara kepulauan terbesar yang ada di seluruh dunia. Secara geografis, Indonesia memiliki 4 bagian wilayah, yaitu wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Utara, dan wilayah Indonesia Selatan. Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Kalimantan. Provinsi ini memiliki batas geografis yang beragam. Kalimantan Barat berbatasan dengan Sarawak di Malaysia bagian utara, sementara sebelah selatan provinsi ini berbatasan dengan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat terdapat beberapa pos lintas batas internasional yang memungkinkan pergerakan orang dan barang antara Indonesia dan Malaysia. 2 pos lintas batas utama ini terletak di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas, adalah di Jagoi Babang dan di Aruk, bagian utara Pulau Kalimantan. Pos lintas batas Jagoi Babang merupakan gerbang tradisional yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misdo, pejabat administrator PLBN Jagoi Babang, menyampaikan terkait informasi tentang PLBN Jagoi Babang yang sejak 2023 di bulan 7 lalu sudah beroperasional secara resmi dan sudah bertaraf internasional dengan alat dukungan juga berstandar internasional, walau sebetulnya pelintasnya masih menggunakan PLB karena di negara Malaysia mereka masih berstandar tradisional. Di sini kami menjelaskan bahwa PLBN Jagoi Babang ini sudah didukung dengan semua tim instansi yang harus bekerja, di antaranya yaitu CIQ, imigrasi, karantina, bea cukai, dan karantina kesehatan, di mana saat ini mereka sudah bekerja sesuai dengan standar internasional. Sejak PLBN Jagoi Babang ini dioperasionalkan, ada beberapa dampak positif yang bisa kita lihat. Yang pertama bahwa para pelintas untuk melakukan aktivitas melintas di PLBN ini tentu sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, di mana regulasi yang digunakan untuk PLBN ini dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kami sendiri juga di bawah atau menjadi staf dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sering disebut dengan BNPP. Untuk saat ini para pelintas kita lebih terkendali, lebih teratur karena mereka juga sudah menyadari bahwa tidak lagi PLBN ini dilewati dengan tidak ada aturannya. Jadi kami di sini PLBN ini buka di jam 7 pagi dan tutup di jam 4 sore.
Untuk dampak selanjutnya, di sini juga kita melihat ekspor tradisional yang sekarang ini sedang meningkat di PLBN kita ini, bahwa sejak awal kita buka di tahun 2023 ekspornya itu sekitar rata-rata 6 miliar hasil penjualan dari para eksportir yang akan membawa barang-barang dagangannya ke Malaysia. Dan saat ini sudah mencapai 9 miliar. Saya kira ini juga menjadi hal positif yang perlu kita dukung terus, sehingga para penerima manfaat dari PLBN ini pun dapat menerima dengan baik, dan juga bisa mereka menambah income, menambah penghasilan, terlebih untuk masyarakat yang ada di kawasan PLBN ini, yang tentu kawasan perbatasan. Di sini kami ada 2 kawasan perbatasan yang selalu kita dorong perkembangannya, yaitu Kecamatan Jagoi Babang yang saat ini PLBN-nya sedang berada di posisi Kecamatan Jagoi Babang, dan yang kedua Kecamatan Siding. Terletak di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Jagoi Babang, pos ini memainkan peran penting dalam jalinan perdagangan dan mobilitas antar kedua negara. Terkait dengan perdagangan di wilayah perbatasan, khususnya di pertanian, dulu sebelum diberlakukan PLBN, karena memang antara desa Jagoi dengan Serikin itu merupakan masyarakatnya satu rumpun. Jadi biasanya setiap hasil pertanian, masyarakat desa lebih banyak menjual pertaniannya di Malaysia. Mengapa demikian? Karena keuntungan lebih besar di negara Malaysia, bisa 2 kali lipat harga jualnya. Kemudian komoditi biasanya di Malaysia juga untuk akses mendapatkan sangat mudah penjualan itu dibandingkan dengan negara kita. Harga jualnya rendah, jadi masyarakat desa lebih tertarik menjual hasil pertaniannya di Malaysia. Lalu setelah beriring berjalannya waktu, sudah ada PLBN, banyak terkait terbentur dengan aturan, sudah agak sulit kita memasukkan hasil pertanian kita ke sana karena harus melalui prosedur imigrasian, prosedur dari bea cukai. Jadi rata-rata saat ini hasil pertanian kalau berkaitan dengan beras dan sebagainya itu dikonsumsi sendiri, tidak dijual. Yang dijual ke Malaysia saat ini adalah hasil pertanian yang berupa sayur-sayuran. Itu pun harus melalui proses yang sudah ada di PLBN Jagoi Babang itu sendiri. Mungkin itu saja sekitar yang bisa saya ceritakan. Masyarakat perbatasan melakukan kegiatan ekonomi secara tradisional seperti penduduk di kampung terdekat di wilayah Kabupaten Bengkayang, yaitu di Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan 17 yang menjual hasil bumi di Pasar Serikin seperti cabai rawit, jahe, terong, tomat, dan lainnya. Sedangkan dari Sarawak, mereka membeli beragam kebutuhan pokok seperti minyak goreng, sabun, pupuk, dan sejenisnya. Dari awal sampai sekarang kurang lebih belasan tahun lah, lebih 10 tahun. Ya kalau perkembangan dari awal kita buka sampai sekarang, ya otomatis perkembangan mungkin ramai. Karena mungkin masyarakat kita kan semakin hari semakin banyak. Jadi perbatasan pun semakin hari semakin berkembang gitu kan. Jadi ya otomatis perkembangan adalah dari awal. Kalau dari Malaysia barangnya mungkin sembako lah ya kebanyakannya. Kalau Malaysia beras, gula, ya pokoknya sembako lah. Nah, mungkin ada campur lah snack-snack gitu ada. Kalau perbandingan harga mungkin lebih ada murah sedikit Malaysia, mungkin karena jarak tempuhnya lebih dekat. Ya, kalau yang punya kita mungkin yang membuat harga lebih tinggi karena jarak tempuhnya lebih jauh gitu ya. Soalnya barangnya kan dari Pontianak, Sengkawang, jadi jarak tempuhnya jauh, mungkin itu yang membuat perbedaan harga.
Ya kalau untuk sekarang dengan dulu ada perbedaannya ya untuk pemerintah, karena mungkin sekarang pun kita mendukung pemerintah kita karena sekarang PLBN sudah jadi gitu ya. Jadi untuk barang pun tidak sembarang barang apa, semua barang yang harus bisa keluar di sini enggak. Jadi hanya barang-barang yang tertentu. Jadi kita pun dukung juga untuk pemerintah kita, ya mereka pun menjalankan tugas mereka. Jadi mereka tidak mempersulitkan dan tidak membebaskan juga. Jadi ya, mungkin berdasarkan undang-undang mereka lah, mereka kerjanya profesional lah gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan waktu COVID, ya lebih mudah sebelum COVID sih. Kalau untuk sekarang karena habis COVID, ya tahulah kalau habis COVID nih semuanya barang atau perbatasan pun sekarang agak dipersulitkan untuk keluar masuknya. Ya kalau untuk harapan kedepannya sih supaya mungkin pemerintah bisa membantu masyarakat untuk pedagang kecil atau bagaimana tidak mempersulitkan. Mungkin yang sekarang yang kita agak sulit itu ya kota barang yang kita bawakan belanjanya. Untuk sekarang kan kita ditentukan oleh Bea Cukai kan hanya Rp600 per bulan belanja kita. Harapan kita mungkin volume Rp600 itu bisa dibesarkan lagi. Mungkin bisa jadi 6.000. Karena perbedaan itu kan sekarang mungkin Rp600 itu undang-undangnya kita tidak tahu itu tahun berapa. Harga barang pun waktu itu berapa kan gitu. Mungkin harga berasnya baru berapa Rp1, Rp2. Sekarang harga berasnya udah berapa kan gitu. Jadi kalau bisa harapan kita itulah volume itu yang harus dibesarkan. Harapan kita untuk pemerintah kita membantu kita masyarakat perbatasan gitu. Tidak hanya sebagai titik perdagangan, pos ini juga menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Pos lintas batas Jagoy yang dulunya masih menjadi pos lintas batas tradisional telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu 2 Oktober 2024 yang menjadi pos lintas batas negara yang mempermudahkan arus dan aktivitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar perbatasan. Pos lintas batas Jagoy Babang bukan hanya sebagai titik transit, tetapi simbol keterhubungan dan kerjasama antar Indonesia dan Malaysia. Dengan perhatian dan upaya yang tepat, pos ini dapat terus berfungsi sebagai penghubung ekonomi dan menguntungkan masyarakat sekitar. Desa Pisak merupakan desa wisata yang berada di Kecamatan 17 yang terdapat banyak air terjun yang merupakan ikon dari desa tersebut. Terletak di Kabupaten Bengkayang, desa ini memiliki pesona alam dan lokal wisata. Di Dusun Dawar, Desa Pisak, ada Riam Merasap, Riam Pangar, Riam Tengkuyung, Riam Marum, Riam Lanjur, dan Riam Ise. Nama saya Arantau SE, Kepala Desa Pisak, Kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang. Terkait dengan desa, salah satu desa Pisak ini adalah salah satu desa wisata yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang. Jadi daerah kami selain dia adalah desa wisata, juga daerah penghasil sayur mayur. Nah, jadi hortikultura. Nah, jadi kami desa Pisak ini kurang lebih 1016 kakak. Nah, dengan ada 4 dusun. Nah, jadi pertama dusun Segiring, dusun Segunde, dusun Dawar, dan dusun Semadong. Dan pada hari ini kita berada di dusun Dawar. Nah, dusun Dawar kurang lebih 320 kakak. Jumlah kakaknya kurang lebih 9.000 lebih jiwanya, laki-laki maupun perempuan serta anak-anak. Nah, jadi kami di Desa Pisak ini memang berpenghasilan salah satunya dari hasil pertanian. Nah, sudah disebutkan tadi bahwa hasil pertanian ini yang notabene dijual ke Pelamboyan Pontianak, dan ada juga yang dibawa ke Serikin. Nah, itu fluktuatif kaitannya dengan harga. Nah, baik harga kalau di Pontianak itu naik, maka akan dibawa ke Pontianak. Apabila harga di Serikin naik, maka akan ke Serikin. Nah, jadi perbedaannya adalah, nah, jadi ada beberapa positif dan negatifnya. Nah, jadi kalau di
Pontianak ini memang tingkat keamanannya cukup aman, nah, karena kaitannya dengan di dalam negeri. Nah, apabila di Sirkin itu kaitannya dengan di luar negeri. Nah, ada beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, yaitu kualitas kaitan dengan buah, kemudian perjalanan juga, karena dia akan menyeberangi PLBN, lintas batas antara Malaysia dan Indonesia, itu kadang-kadang terjadi kurang kondusif. Nah, harga dengan dengan toke yang ada di sana, karena mereka hanya mengantar barang, setelah itu pulang menunggu transferan dari sana. Nah, apabila memang kena ke yang toke yang nggak pas, kadang-kadang merugi. Dan kemudian kalau di Pontianak ini memang kadang-kadang harga juga menjadi pengaruh. Tadi sudah disebutkan tadi, nah salah satu yang disebutkan tomat. Nah, kadang-kadang tomat ini turunnya drastis, karena memang menurut informasi kadang-kadang di Kalimantan Barat ada kiriman yang dari Jawa. Tomat itu kadang-kadang di drop dari Jawa sekian puluh ton, ribu ton, akhirnya di kita khususnya di Kalimantan Barat dan di Desa Pisak ini berdampak pengaruhnya. Nah, banyak masyarakat yang salah satu bulan-bulan ini kemarin ada yang sampai 2.000. Nah, karena ada dropan tomat yang dari Pulau Jawa yang datang ke Kalimantan Barat. Nah, itu menjadi pengaruh juga. Kemudian stabilitas harga, pengaturan terkait dengan harga-harga juga memang belum bisa dipastikan di pasaran, karena memang masyarakat kadang-kadang hari ini menanam, besok tidak tahu apakah harga itu menjanjikan atau tidak. Nah, itu seperti kita bermain lotre, apakah dapat atau tidak harga itu. Nah, tetapi sudah kita usulkan ke Bea Cukai, baik Bea Cukai maupun Desperinda, kalau ada pengaturan harga kaitannya dengan itu tidak melambung-lambung tinggi, tidak turun-turun habis. Nah, maka dari itu peran serta baik dinas-dinas terkait, baik Desperinda atau Bea Cukai yang berperan aktif untuk mengatur hal itu, karena memang sudah beberapa kali kami mengusulkan hal itu agar kestabilan, karena apabila stabil harga, masyarakat atau petani ini bisa memastikan berapa jumlah nanamnya dan berapa hasil panennya dan berapa pendapatannya, itu pasti sudah bisa dihitung. Nah, salah satu contoh apabila menanam salah satu buncis. Nah, apabila menanam 1 kilo atau 2 kilo dengan rentang waktu sebulan lebih, dia akan panen dan berapa jumlahnya, dan pasti sudah bisa dihitung berapa hasil yang akan didapat dan berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, maka dari itu kami pemerintah desa sangat mengharapkan itu. Nah, karena dampak dari itu sekarang memang di Desa Pisak ini, warga-warga maupun masyarakat petani ini, dampak manfaatnya dari ekonomi sekarang ini sudah mulai membaik. Nah, membaik dari sistem pembangunan, mindsetnya, kesehatannya sudah mulai berdampak baik dari proses sayur mayur yang ada di Desa Pisak ini, terkhusus di Dusun Dawar ini, karena memang rata-rata masyarakat yang ada di Dusun Dawar ini berpenghasilan salah satunya tadi sayur mayur. Memang ada yang lada, sebagian kecil mungkin mulai ada yang sawit, dan kemudian padi, jagung dan sebagainya. Nah, tetapi saat ini yang memang digeluti adalah memang pertanian hortikultura itu. Nah, karena memang itu hari-hari dilakukan dan dapat menghasilkan penghasilan bulanan. Nah, maka dari itu kami sebagai pemerintah desa, saya selaku kepala desa memang sangat mendorong sekali masyarakat bersaing untuk menanam dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan ekonomi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan mereka, dan bahkan kesejahteraannya di dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana di dalam rumah tangganya. Nah, baik kendaraan, berpakaian dan sebagainya, itu dapat berdampak baik bagi mereka sendiri. Dan kami melihat beberapa waktu ini memang dampak dari proses pembangunan jalan ini juga mengaktifkan dan melancarkan segala proses penjualan jual beli antara masyarakat dengan petani, kemudian antara petani dengan pengepul. Nah, jadi ada sinkronisasi. Dan kami juga berterima kasih kepada para pengepul yang ada di Desa Pisak ini, khusus di Dusun Dawar ini, dapat memberikan modal kepada masyarakat yang memang betul-betul tidak memiliki modal, bahkan membeli pupuk saja tidak mampu, dan dibiayai oleh pengepul, mulai dari bibitnya sampai dengan pupuknya, bahkan sampai dengan obat-obatannya diberikan secara cuma-cuma dulu, karena memang biaya itu sangat mahal.
dan nah, setelah panen itu baru di bawah. Nah itu memang kepercayaan satu dengan yang lain itu dibangun agar mereka sama-sama untuk adanya penghasilan mereka masing-masing. Nah kami pemerintah desa sangat mendukung sekali terkait dengan itu. Kami juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang boleh membangun, memberikan kontribusi, salah satunya kaitannya dengan penghargaan terhadap harga-harga yang menghargakan harga yang cukup baik bagi para petani kami. Potensi dari Desa Pisak sendiri tidak hanya terdapat dari lokal wisata, tetapi juga dari hasil pertanian yaitu padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain pengembangan infrastruktur yang sedang berjalan, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Berbagai tantangan tidak dapat diabaikan, selain dari banyaknya potensi dan beberapa isu seperti harga hasil pertanian yang relatif rendah dan para petani yang tidak bisa menjual secara langsung ke pasar Serikin. Ini kalau petani di Dawar sini jualnya di Pelamboyan. Kalau dulu sebelum corona itu memang ada 2 jalur, bahkan 3 jalur Sintang juga. Kalau di Serikin di Malaysia ini sekarang pakai jadwal Bu, enggak tiap hari. Kalau dulu kan memang tiap hari. Sayuran Bu. Sayuran. Sayur kayak kami ini nanam kayak contohnya kayak buncis ini, terus biasanya tomat, cabai. Ada pengepulnya, nanti pengepul itu kan biasanya gini, kalau di daerah kami di sini dikasih modal, biasanya enggak ada modal kan. Bosnya kasih modal, nanti potong hasil modalnya berapa, sisanya berapa gitu biasanya. Bagi yang enggak punya modal sih, kalau yang punya modal ya modal sendiri, tinggal jual langsung. Kadang-kadang kalau tergantung petaninya juga, kalau satu petani kadang nanam 2-3 jenis sayuran ya bisa dijual 3-3-nya gitu. Karena kan di sini contoh lah, petani satu kadang-kadang nanam kan tidak hanya satu jenis sayuran, ada yang sayur jenis cabai atau tomat. Kadang-kadang Serikin kah di Malaysia tuh kalau tidak salah sih hari Senin dan Kamis. Saya kan tidak pernah naik sekarang. Biasanya cangkaunya itu ngatur jadwal dengan yang di sana, bos yang di sana, toke di Malaysia. Di Malaysia. Dengan tokenya sana, nanti seandainya hari Senin lah, nanti dari sini sore udah siap-siap nanti bawa ke sana. Gitu. Iya, kalau pengepul sih udah di kampung sini ada 4 tidak salah, 5. Ada 4, 5. Mereka yang mengepul para petani di sini sebelum dijual di Pelamboyan tuh biasanya di sini dulu, karena produksinya di sini luar biasa juga untuk sayur untuk Pelamboyan. Enggak juga Bu, karena kan di Serikin ditutup itu sekarang ini. Kalau dulu sih kan banyak petani yang modal sendiri, kadang-kadang ya langsung buat Serikin. Pagi itu berangkat dia kadang malam, itu malam nanti ketemu bos yang di Serikin itu biasa jam 3, jam 4. Nanti pagi udah pulang nyampe sini, biasanya gitu kalau dulu. Pihak dari negara Malaysia juga sering melakukan penolakan terhadap beberapa produk dan mengambil sebagian produk yang sesuai dengan kriteria dari mereka. Hal ini justru memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Perkenalkan, nama saya Ferdian Natio. Saya di sini sebagai pengepul atau pembeli sayur di Dusun Dawar, Desa Pisak. Awal mulanya terbentuknya pengepul Dawar ini kan dulu di sini kan mayoritasnya petani lada itu. Setelah lada sekarang banyak yang mati, jadi petani-petani di sini tuh beralih ke sayur, karena lada kan sekarang udah jamurnya tuh udah parah sekali. Makanya di sini tuh kembali ke sayur lagi. Perbedaan sebelum sama sudah COVID itu kan, COVID kemarin tuh susah sekali penjualan kan, harga tuh enggak stabil, kadang naik kadang turun, kadang kan tergantung pembeli juga di pasar, kadang sepi kadang ramai. Di sini tuh tergantung harga sih. Kadang kalau di Pontianak tinggi, Pontianak, kalau di Serikin tinggi, Serikin, kalau di Hulu tinggi, ke Hulu, ke Kapuas sana, Kerangan, Kelandak. Dia seminggu 3 kali, Senin, Rabu, sama Jumat. Petaninya langsung? Ya, antar ke sini, nanti kami yang ngurus antar ke Pontianak. Kalau kita di sini di Pelamboyan kebanyakan. Kebanyakan yang paling sering di Pelamboyan. Sentral, Pasar Mawar Bu, Pelamboyan. Lebih bebas, kalau dulu kan hanya sistem online.
ya hanya kalau ke Pontianak situ sih pakai pengiriman, ya pakai itu banyak telepon. Kalau sekarang kan udah baur kayak ke rumah gitu, orang ambil pun udah bebas lah sekarang. Ya lebih enak yang nggak ada COVID tuh. Ya biasa, sama orang tani ya tetap tani, tapi lebih aman ke petani kalau ada COVID itu. Petani kan mungkin kita kan terjun langsung kena sinar matahari atau gimana gitu kan, jadinya penyakitnya itu lebih nggak kayak di kota gitu, kayak enggak kalau di kampung-kampung gini enggak terlalu gitu. Saya sih tetap kayak dulu biasa. Yang tetap ke Seriki, tetap ke Pontianak, ke Hulu, ke Sintang gitu, ke Singkawang. Memang saya tani juga sambil ngepul. Ya macam-macam. Tapi yang lebih ke anaknya nih ke ubi sama bengkoang dalam sebulan ya. Kalau pas ramai gitu satu harian tuh mau pakai ton. Pakai ton. Kalau sekarang ini masih belum musim panen, bentar lagi. Desa Pisak adalah contoh nyata bagaimana keindahan alam, kebudayaan, dan potensi ekonomi dapat bersinergi untuk menciptakan masa depan yang cerah. Desa ini bukan hanya tempat yang kaya akan keindahan alam, tetapi juga sebuah komunitas yang bergerak maju dengan tekad dan harapan. Melalui upaya bersama dan inovasi, desa ini berpotensi bisa menjadi model bagi pengembangan desa-desa lainnya di wilayah sekitarnya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Nah, kami dari pemerintah Desa Pisak mengetahui kalau 90% penduduk masyarakat Desa Pisak adalah petani. Rata-rata petani di sini adalah menanam sayur-sayuran dan menanam padi, jagung, dan sebagainya. Untuk masyarakat Desa Pisak ini menjual hasil taninya rata-rata ke pengepul, di mana pengepul ini meraih hasil-hasil petani langsung ke petaninya, dan mereka menjual dari petani ini. Sebagian besar ada yang ke Malaysia melalui PLBN Jagoy Babang, terus ada juga yang ke Pontianak. Ini yang dijual di Pontianak yang tidak diterima di Jagoy Babang, itu yang tidak diterima di Malaysia. Dan semuanya ini petani kita menanam sayur-sayuran. Sebelum COVID, di tahun 2019 kita dilanda COVID. Jadi di petani kita ini itu masih menjual sendiri hasil-hasil petani mereka ke luar. Contohnya bisa dijual ke Pontianak dan dijual ke Serikin melalui PLBN, melalui PLBN Jagoy. Dan itu sebelum dibangun PLBN Jagoy. Jadi masyarakat masih bisa membawa hasil-hasil taninya sendiri ke Serikin, dan itu dibawa pribadi. Dan setelah yang tidak laku di Serikin itu dijual sendiri ke Pontianak, itu melalui pengepul. Jadi ada pengepul khususnya, dan itu pun belum sampai dengan ke tempat-tempat kebun petani. Dan bagi hasil tani yang tidak laku, yang harganya sampai turun drastis, itu banyak tidak dipanen. Contohnya kalau tomat buncis itu sampai harga 1.000, 2.000, itu pasti langsung tidak dipanen dan dibiarkan ke lahan tersebut. Itulah risiko bagi petani yang menanam yang kalau tidak ada harganya. Sangat mengkhawatirkan, sementara modal yang mereka keluarkan itu sudah sangat luar biasa tinggi. Contohnya kalau tanam tomat itu untuk satu cipet atau satu dus itu bisa mengeluarkan biaya sangat luar biasa, minimal itu 4-5 juta. Dan kalau itu tidak laku dengan harga yang sangat murah sampai 1.000-2.000, itu bisa tidak masuk dalam hitungan. Ada juga tanaman-tanaman lain yang
tidak laku, contohnya seperti bengkuang dan umbi-umbian yang lainnya, kalau tidak laku itu bisa dipanen dan dijanjikan pakan ternak. Contohnya kalau bengkuang bisa untuk pakan ternak babi, itu bisa diolah menjadi pakan ternak babi. Dan setelah COVID ya alhamdulillah puji Tuhan sudah ada pengumpul yang masuk ke daerah-daerah kita di Desa Pisak, dan ada juga pengumpul ini yang dari lokal, yaitu dari masyarakat setempat yang mempunyai modal dan mengumpul tanaman-tanaman petani di sini. Tanaman-tanaman petani ini dijual juga ke Serikin. Kenapa ada pengumpul? Karena di sistem penjualan sekarang di Serikin, yaitu tidak bisa pribadi lagi setelah adanya COVID. Jadi pemerintah menerbitkan adanya surat izin untuk menjual hasil taninya ke luar, yaitu ke Serikin, yaitu tidak bisa pribadi untuk membawanya dan harus melalui pengumpul dan mempunyai izin melalui PLBN. Itulah sebabnya masyarakat di sini harus menjual ke pengumpul karena tidak bisa menjual ke Serikin secara pribadi. Dan setelah itu petani di sini juga merasa bisa bersyukur, bisa juga tidak. Kenapa? Karena melalui pengumpul ini hasil tani yang tadinya harganya bisa mereka jual di harga 10.000, 15.000 per kilonya, karena adanya pengumpul ini jadi harganya menjadi turun. Jadi pengumpul ini mengambil untung berlebihan dari hasil tani. Itu juga membuat petani ini menjadi merasa kurang semangat untuk bertani, sehingga para pengumpul ini bisa mencari keuntungan yang lebih tinggi. Melihat dari kesejahteraan masyarakat terkhusus di Desa Pisak, bisa kita katakan mulai meningkat untuk kesejahteraan mereka. Ini disebabkan sebagian kecil masyarakat kita mulai ada yang menanam sawit, yaitu karena kondisi harga sawit ini stabil. Dan juga di sisi lain kesejahteraan masyarakat kita ini dilihat juga dengan adanya faktor keuntungan dari pengumpul. Yang dulunya masyarakat kita ini menanam palawija, menanam umbi-umbian itu susah untuk menjualnya dan harus berangkat ke Serikin. Dengan adanya sedikit pengumpul yang masuk ke daerah kita dan dari daerah kita sendiri, itu membuat masyarakat bisa menjual lebih cepat hasil tani mereka. Itulah yang menyebabkan ada peningkatan kesejahteraan walaupun belum signifikan dalam sejahtera masyarakat kita, tapi ada mulai dampak yang mulai terlihat. Terkhusus juga jalan kita sudah bagus, kondisi desa kita juga sudah mulai desa mandiri, jadi masyarakat pola pikirnya sudah mulai berubah dalam menata rumah, dalam menata lingkungan, dalam membuat kondisi lingkungan mereka lebih baik lagi. Jadi saya selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Pisak ini bisa menjelaskan sedikit tentang kehidupan masyarakat Desa Pisak pada umumnya, yaitu mayoritas petani, ya, baik perkebunan maupun petani palawija yang ada di Desa Pisak. Pada umumnya petani di sini yaitu menanam palawija, di jagung, kacang-kacangan dan sebagainya. Di tahun yang sebelum COVID ini sebenarnya Pisak ini terkenal dengan perkebunan lada. Perkebunan lada
sebelum COVID itu perekonomian yang ada di Desa Pisak ini sangat makmur sekali. Karena per kilo lada waktu itu bisa mencapai 150.000 bahkan lebih. Jadi perekonomian di situ sangat sejahtera sekali. Semenjak kebun lada ini atau lada ini selalu terkena virus, jadi masyarakat semua tidak berani lagi menanam lada karena mati, ya, mati. Beralih ke palawija, kebanyakannya beralih ke palawija. Itu pun palawija kadang-kadang di waktu-waktu bulan-bulan tertentu itu sangat murah harganya. Jadi hasil panen itu tidak dipanen oleh masyarakat petani palawija. Contoh seperti tomat, buncis, bahkan jahe. Itu harga itu sangat anjlok sekali. Masyarakat itu tidak bisa memanen dan tidak mampu untuk, bukan tidak bisa memanennya atau tidak, bahkan tidak sama sekali mau mengambil hasil dari apa yang mereka tanam karena tidak sesuai dengan operasional yang mereka keluarkan seperti pupuk, biaya pemeliharaan dan sebagainya. Nah, selain itu, misal harga baik pun sekarang masyarakat luas ini menjual ke pengepul yang ada di daerah kita ini, terutama yang ada di Pisak. Alhamdulillah sekarang ada pengepul-pengepul yang bisa menampung hasil tani untuk membeli, walaupun dengan harga yang cukup murah, dengan harga yang mungkin tidak memuaskan untuk masyarakat yang ada di Desa Pisak ini. Nah, sebelum itu karena jalan ini sudah bagus, ya. Kalau dulunya jalan jelek, kalau dulu masyarakat itu bisa menjual sendiri keluar, terutama di perbatasan kita di sini, karena kita ini dekat perbatasan, yaitu daerah Jagoy Babang, menjualnya langsung ke Malaysia dari perbatasan waktu itu. Nah, tapi semenjak COVID, semenjak ada kebijakan pemerintah, masyarakat tidak bisa menjual langsung ke Malaysia karena sudah ada aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pada intinya masyarakat petani ini tidak bisa menjual hasil taninya langsung ke Malaysia. Nah, selain itu masyarakat juga bisa menjual, atau pengepul-pengepul ini yang ada di sini sekarang itu bisa menjual selain ke Malaysia, Singkawang, Pontianak dan sebagainya. Itu hasil tani yang ada di desa kami. Jadi keluhan kami di sini selaku petani yang ada di Desa Pisak ini, harga yang anjlok karena pupuk, obat-obatan itu sangat mahal sekali di sini, sangat mahal sekali. Nah, jadi bisa dikatakan hal ini kami mohon juga lah, mohon kepada pemerintahan terkait, terutama dinas-dinas pertanian, dapat memperhatikan nasib hidup para petani yang ada di Desa Pisak khususnya. Masyarakat di sini bisa menjual di Malaysia, tapi dengan mutu yang sangat-sangat diutamakan oleh orang-orang Malaysia. Nah, jadi kita tidak bisa seenak-enaknya menjual suatu barang itu atau sayur itu dengan mutu yang kurang baik. Banyak kejadian di masyarakat yang menjual di Malaysia itu dibawa pulang kembali karena tidak laku dengan mutu yang kurang baik. Nah, kadang-kadang masyarakat ini dengan mutu yang kurang baik ini bingung mau menjualnya kemana. Nah, akhirnya jalan alternatifnya diberi ke ternak yang ada. Itu pun sebagian kecil. Nah, tidak mampu juga ternak memakan hasil panen itu. Itu pun sebagian kecil. Contoh tadi ya seperti bengkuang, pokok sejenis tanaman-tanaman umbi-umbian yang bisa dimakan oleh ternak, itu sebagian kecil. Nah, sehingga
menjadi bahan maksud kami jadi bahan pertimbangan jadi untuk masyarakat yang ada di sini untuk menjual di Malaysia. Kalau untuk mutu yang kita jual di Malaysia itu dia kalau contoh seperti palawija, contoh buncis itu minimal yang mereka terima itu 10 sampai 15 cm. 10 sampai 15 cm panjang dari buncis itu dan tidak tua, belum ada biji. Nah, itu sangat-sangat ketat sekali di sana. Jadi kadang-kadang masyarakat ini kan tergantung dari cuaca. Seharusnya pada hari ini kita panen karena cuaca hujan lebat, mundur besok. Karena buncis dalam 1 hari 1 malam itu perkembangannya sangat cepat sekali sehingga sudah ada mengeluarkan biji yang ada. Jadi buncis ini tidak bisa laku. Dan kedua, tomat ini minimal dengan diameter yang tertentu juga, ya. Kalau seperti jeruk itu dia kurang lebih ukuran B atau AB. Nah, itu yang laku di Malaysia. Tapi di bawah itu mungkin agak sulit dengan harga yang rendah yang dibeli mereka. Seperti jahe minimal dalam satu tandan itu atau satu rumpun itu minimalnya beratnya setengah kilo. Setengah kilo. Di bawah itu atau apalagi bijinya kecil mereka tidak mau membeli itu kalau di Malaysia. Dengan berhati sekarang masyarakat bisa menjualnya ke untung-untung, bisa menjual di Singkawang, Pontianak, bahkan Bengkayang yang lebih terdekatnya. Harganya gimana? Kalau kita berhasil? Kalau harga, ya, kalau seperti tomat, buncis, 3 bulan yang lalu harga buncis mencapai, kalau harga yang bagus itu mencapai 25.000 di petani. 25.000 sampai 30.000 di petani. Nah, demikian juga tomat, kurang lebih 20 sampai 30.000 itu di petani kalau harga yang baik. Nah, tapi di masa sekarang harga tomat itu sudah turun. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mau panen lagi, ya gugur dan membusuk di lahan. Itu dengan harga sekarang itu Rp1.000. Rp1.000 per kilo. Jadi masyarakat tidak mau panen lagi tomat. Buncis masih standar harga di belasan ribu sekarang. Pada 17 Maret 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pos lintas batas atau yang kita sebut dengan PLBN Aru. Peresmian ini menandai selesainya penataan infrastruktur perbatasan yang merupakan salah satu proyek strategis dari pemerintah saat ini. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperkuat pengelolaan dan keamanan di kawasan perbatasan, serta meningkatkan hubungan dan kerjasama regional antar Indonesia dan Malaysia. Sebelum diresmikan, menurut Kepala PLBN Aru, Bapak Victorius Dunan SEMSI menyatakan bahwa aktivitas lintas batas negara sudah terjadi dan dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui pengelola perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Saya Victorius Dunan selaku Kepala Pos Lintas Batas Negara Aru, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana tugas pokok kami adalah melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar, serta pengelolaan kawasan pos lintas batas negara. Untuk PLBN Aru sendiri secara resmi sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 17 Maret 2017 dan sudah berlangsung kegiatan aktivitas lintas batas negara baik dari sisi keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan. Saat ini sudah terjadi kegiatan perdagangan lintas batas negara
di PLBN Aruk yang menuju ke ICQS Biawak, yang mana nilai perdagangan di perbatasan ini dari tahun 2024 ini sudah terrealisasi sekitar 14 miliar rupiah. Terutama didominasi dari sisi hasil kelautan dan perikanan dari Indonesia yang diekspor ke Malaysia itu sekitar 14 miliar lebih dari Januari sampai dengan Agustus 2024 ini. Kemudian produk selanjutnya yaitu produk hasil pertanian itu sekitar 3 miliar lebih. Untuk aktivitas lintas batas negara sendiri rata-rata satu hari 500 lintas, baik yang berangkat maupun yang datang kembali ke Indonesia. Jadi 250 berangkat, 250 kembali. Jadi kedua aktivitas lintas batas negara sudah berjalan dengan aman, tertib dan lancar, terutama dari aktivitas kegiatan lintas batas negara orang, barang dan kendaraan. Ya, sebelum PLBN Aruk ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 Maret 2017 yang lalu, sebenarnya aktivitas lintas batas negara sudah terjadi. Artinya dulu pengelolaan PLBN Aruk ini sebelum diresmikan oleh Presiden Jokowi dan sebelum direnovasi oleh Kementerian PU adalah pos lintas batas yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dan pada saat itu 1 Januari 2011 PLB Aruk diresmikan dan menjadi perlintasan resmi pertama kali yang dilalui oleh pada saat itu oleh Gubernur Kalimantan Barat Bapak Cornelis dan Bupati Sambas pada saat itu Bapak Burhanuddin Nur Rasid, yang mana pada saat itu untuk infrastruktur jalan belum terlalu memadai 2011 yang lalu, sampai dengan direnovasi oleh Kementerian PU dan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 17 Maret 2017. Semua akses infrastruktur jalan dan jembatan direnovasi termasuk PLBN-nya serta sarana prasarana penunjang, sehingga aktivitas kegiatan lintas batas negara, aktivitas orang, barang dan kendaraan menjadi meningkat. Nah, kemudian untuk lintas batas negara yang melalui PLBN Aruk ini lebih didominasi oleh warga dari Kabupaten Sambas dan sekitarnya, termasuk dari Singkawang, Pemangkat, dan lain-lain. Nah, khusus untuk pekerja migran yang dari Kabupaten Sambas, hampir separuhnya memang warga negara kita atau warga Kabupaten Sambas yang bekerja ke Malaysia. Nah, kemudian dari warga dari Kota Madia, Singkawang, Pemangkat, Tebas, dan lain-lain yang berwisata dan juga cek medis atau berobat di Malaysia. Jadi dua hal ini memang menjadi luar biasa untuk perlintasan khusus orang. Jadi dari 250 sampai 300 perlintasan per hari itu didominasi oleh warga negara kita dari Kabupaten Sambas yang bekerja, kemudian warga negara kita dari
Kabupaten Sambas, Singkawang, Pemangkat, Tebas, dan lain-lain yang berwisata atau berobat ke Malaysia. Kalau untuk aktivitas ekspor sendiri sudah cukup signifikan. Tadi saya sampaikan antara Januari sampai dengan Agustus sudah terjadi peningkatan ekspor khusus untuk hasil kelautan perikanan dan hasil pertanian itu sekitar 14 miliar lebih. Nah, untuk hasil kelautan perikanan itu didominasi oleh cumi, udang dogol, udang bangkang, kemudian kakap, dan lain sebagainya. Kalau untuk hasil pertanian dan perkebunan didominasi oleh petai, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, terutama buah-buah musiman, misalnya buah jeruk, durian, dan lain sebagainya. Sehingga saat ini PLBN Aruk sudah semakin meningkat, terutama dari sisi perdagangan lintas batas negara dan lintas batas negara khusus orang, barang, dan kendaraan. Kemudian untuk aktivitas wisata sendiri, bukan hanya dari warga negara kita Indonesia yang berkunjung ke Malaysia atau berobat dan melakukan kegiatan perdagangan lintas batas negara di Indonesia dan Malaysia. Namun juga warga negara Malaysia, dari sisi Malaysia juga 15% itu 15-20% banyak yang berkunjung melalui PLBN Aruk ini. Mereka destinasinya biasanya ke Singkawang, Sambas, Tebas, Pemangkat, dan Pontianak. Ini yang menjadi atensi kita. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Konsulat Jenderal RI di Sarawak, Malaysia, dan juga Menteri Transportasi Sarawak di Malaysia, bahwa terjadi peningkatan arus baik dari arus perlintasan orang dari sisi Indonesia dan Malaysia. Hal ini yang menjadi atensi kita supaya kedepannya untuk arus kendaraan ataupun angkutan umum yang saat ini back to back dari Singkawang sampai PLBN Aruk, kemudian diganti atau berganti dari kendaraan umum dari Malaysia dan Indonesia di titik nol PLBN Aruk. Harapan kita ke depannya bisa seperti di Entikong. Jadi dari Singkawang bisa langsung menuju ke Kuching. Demikian juga sebaliknya. Sehingga tidak seperti sekarang ini yang masih istilahnya back to back. Dari Malaysia sampai di titik nol, dari Indonesia sampai di titik nol, kemudian berganti kendaraan dengan kendaraan umum masing-masing kedua negara. Nah, dari sisi Malaysia, dari keterangan dari Menteri Transportasi Sarawak yang sudah bertemu kami beberapa waktu yang lalu, mereka sangat mengapresiasi dan mengharapkan tahun ini juga bisa terrealisasi. Artinya untuk transportasi dari Singkawang, Aruk menuju Kuching, demikian juga sebaliknya Kuching, Aruk, Biawak menuju ke Singkawang bisa terrealisasi. Karena harapan masyarakat juga dari sisi Indonesia maupun sisi Malaysia, karena bisa saling berkunjung, karena potensi-potensi wisata yang ada di Indonesia itu lumayan bagus, lumayan banyak destinasi wisatanya, terutama dua destinasi yaitu Kota Singkawang dan Pontianak. Nah, Malaysia mengharapkan seperti itu karena beberapa waktu yang lalu Menteri Transportasi Sarawak dan Konsulat Jenderal RI yang di Sarawak juga sudah berkunjung ke Singkawang dan Pontianak. Harapan mereka supaya dalam tahun ini juga atau minimal dalam awal tahun 2025 akan datang
bisa terrealisasi terkait transportasi umum, angkutan umum langsung, bus seperti Pontianak, Entikong, Kucing. Penataan infrastruktur perbatasan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta mempererat hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Udah mau 1 tahun ini. Udah. Covid diam. Oke. Covid berhenti dulu. Nggak bisa masuk. Karena nggak bisa masuk. Nggak tentu juga kapan ada barang. Nggak ada barang yang dulu. Kalau dibedakan harga sih tinggi sinda, cuman mereka tuh barang apa yang ada tetap habis diborongnya. Berarti tidak ada sistem penolakan dari Nggak ada. Berarti langsung diangkut aja gitu, tidak ada ukuran atau apa gitu. Harapan kami berarti mempermudah gitulah ya. Mempermudah kami. Dulu kan sempat nggak bisa kan, istirahat cuman dulu. Pergi aja bawa badan gitu, bawa badan pulang, bawa badan nggak bawa apa-apa gitu. Cuma 2 tahun lah yang nggak sama sekali karena kan COVID ini bang, baru hampir setahun lah baru bisa kita jalan lagi. Ekonomi pun merosot kalau COVID. Dalam seminggu bisa berapa kali Bu? Kadang 2-3 kali gitulah, 4 kali 3 kali gitulah. Sebelum pembangunan PLBN Aru, infrastruktur di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas sangat minim. Jalan-jalan yang rusak dan sulit dilalui menghambat akses dan mobilitas masyarakat. Desa Temaju berada di ujung Pulau Kalimantan, letaknya seperti di ujung ekor Kalimantan Barat. Desa Temaju merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini terbentuk pada tahun 2002 dari pemekaran Desa Sebupus. Desa ini terletak paling utara wilayah Kabupaten Sambas dan berbatasan dengan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma, tinggal di Dusun Sempadan RT 1 RW 1. Pekerjaan tani pekebun. Alhamdulillah, saya mau menceritakan sekilas atau hanya sedikit cerita mengenai di perbatasan Desa Temaju. Alhamdulillah, saya datang di Temaju tahun 1987. Datangnya sini pun dibawa oleh orang tua, termasuk masih kecil lah, umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi seiringnya waktu, jadi saya tinggal di sini kurang lebih lah sampai sekarang kan. Dengan adanya kemajuan, penjanggihan, jadi kami masyarakat yang di perbatasan sangat-sangat bersyukur apa yang telah di program pemerintah selama ini, baik di listrik maupun perekonomiannya. Cuman kami di perbatasan waktu ini selama COVID lah ya, agak mengalami masalah perekonomian lah, utamanya di sektor pariwisata. Dan juga sebelumnya itu memang luar biasa. Jadi kami itu sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahan keperluan kami, itu beras ataupun untuk bangunan rumah, itu kan memang mudah. Tapi dengan adanya COVID, jadi kami ini terbebani, sangat-sangat terbebani. Utamanya anak-anak muda yang dulunya itu menjadi ngojek, jadi sekarang tidak ada lagi. Jadi macam bapak-bapak, ibu-ibunya yang dulu pernah kerja di seberang sana, jadi kuli kebun, bikin rumah, sekarang nggak bisa lagi. Jadi bagaimana ya, kalau menurut saya, kalau bisa pemerintah harus
memikirkan kami lah di perbatasan bagaimana selanjutnya perbatasan, terutama kami di Desa Temajuk nih yang dulunya ancang-ancang mau dijadikan border gitu kan. Ini sangat-sangat kami nantikan kehadirannya supaya apa? Supaya kami jelas. Jadi kami mau masuk ke sana jelas kan. Kami mau bertemu keluarga. Sekarang kan sama di penjara samanya. Kami punya keluarga di sana, aman, anak, tetangga kami yang kemarin sama-sama silaturahmi sekarang agak susah. Nah, karena apa? Karena itulah, karena dipisahkan oleh dua negara itu. Kalau yang kemarin-kemarin tuh, alhamdulillah, tidak ada yang memisahkan. Nah, cuman itulah cobaannya kan. Nah, tidak semestinya kita selalu bersama. Cuman mau kami di perbatasan ini walaupun tidak selalu seharusnya selalu bersama, cuman kearifan lokalnya yang selama ini puluhan tahun kami jalani itu bisa terjalin lagi lah antara Temajuk dengan Teluk Melanau, Teluk Serabang itu silaturahminya terjalin. Alhamdulillah terkait untuk berbelanja sebelum Covid itu kami seringnya di Malaysia untuk di perbatasan. Nah, karena Temajuk ini kan waktu landas kan gelombang itu ombaknya kuat, jadi dari bulan 11 sampai bulan 2 itu perahu itu tidak bisa melaut. Jadi masyarakat tuh kesulitan untuk mengangkut barang, baik itu barang makanan, barang bangunan. Jadi kami ngambil posisi yang aman, belanjanya di Malaysia. Jadi di Malaysia. Jadi bahkan kemarin tuh sebelum Covid tuh banyaknya di Malaysia kalau untuk makan minum itu beras, telur, susu kan, tepung. Jadi di situ. Jadi terkait harga pun hampir agak murah sedikit lah daripada kita kan, karena jarak tempuhnya mungkin terlalu dekat dan kualitas barang pun alhamdulillah agak bagus lah juga kan. Nah, sekarang kita ini sudah belanja dari Indonesia. Nah, cuman itulah kalau di Indonesia kan jarak tempuhnya terlalu jauh, sehingga harganya pun agak ada kenaikan gitu kan. Dan juga barangnya pun itulah kualitas kan kalau mau bagus ya tetap mahal harganya. Tuh. Jadi ya, kami bersyukurlah sebenarnya tinggal di perbatasan. Bersyukur bisa bekerja sama dengan orang Malaysia dengan kerjasama yang baik, walaupun sekarang ini kami masih dalam keadaan di penjara gitu kan, penjara dalam arti tidak terlalu bebas lah, tapi yang lalu-lalu kami itu merasa sangat bersyukur. Jadi kami itu pengen bagaimana kami bisa kembali seperti dahulunya lah, yang kemarinnya bisa bertatap muka, bisa silaturahmi, bisa belanja dengan baik, dan juga mereka pun di sini pun gitu juga kedatangan mereka itu luar biasa, itu perekonomian kami itu waduh luar biasa. Nah, Sabtu Minggu dia kan datang ke tempat kita ini di Temajuk nih. Dia beli bakso, dia beli baju, macam-macam lah, sayur, ikan, justru luar biasa tuh. Wah, kalau kita datang sana kan berapa persen lah dia dapat untung dari kita, tapi kalau kita itu luar biasa untungnya itu. Nah, di situ kalau yang ingin kami maukan lagi lah, bagaimana perekonomian kami di perbatasan Desa Temajuk ini dengan adanya ini terbuka jelas kan. Bordernya dibuka nanti, perekonomian masyarakat desa kami ini menjadi berkembang lah, maju. Infrastruktur Desa Temajuk masih sangat minim jaringan telekomunikasi. Sebagai desa paling utara, ia terletak di ujung Pulau Kalimantan. Namun, pemandangan pegunungan dan hamparan pasir yang memanjang sepanjang pantai Temajuk dapat memanjakan mata kita. Desa Temajuk memiliki keindahan alam yang memukau, dikelilingi hutan tropis yang lebat, dan berbatasan langsung dengan Laut Natuna.
Desa ini menyuguhkan pemandangan yang masih sangat alami. Pantai-pantai yang bersih dengan pasir yang putih, lembut, dan air yang jernih menawarkan tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati suasana alam yang tenang. Selain ditetapkannya menjadi desa wisata, Desa Temajuk juga ditetapkan sebagai kawasan strategi pusat nasional atau yang bisa kita sebut dengan KSPN. Ekonomi Desa Temajuk sebagian besar bergantung pada sumber daya alam yang melimpah di sekitarnya. Penduduk desa terlibat dalam kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Mereka memanfaatkan kekayaan alam secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanian jagung, padi, dan sayuran adalah kegiatan utama, sementara hasil tangkapan ikan dari laut memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Desa Temajuk juga mengembangkan potensi pariwisata berbasis alam, sumber pendapatan tambahan dengan menawarkan paket wisata yang melibatkan eksplorasi hutan dan pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiki Handri. Saya Ketua Pekdaris Desa Temajuk. Alhamdulillah, sampai hari ini saya sudah tinggal di Temajuk selama 29 tahun, bermakna umur sudah 29 tahun. Berbicara tentang pariwisata di Desa Temajuk, yang kita kenal dan yang banyak orang kenal, Temajuk merupakan wisata pantai. Nah, Temajuk itu dikenal dengan pantainya sangat indah. Pantainya yang masih sangat alami, dengan pantai dan bebatuan, kemudian yang dihiasi dengan langsung hutan yang masih tebal. Namun, faktor pendukung yang lebih membuat wisata Temajuk lebih terkenal itu yang banyak dikunjungi, faktor lain merupakan adanya wisata perbatasan. Nah, salah satu aspek yang kenapa banyak pengunjung-pengunjung dari Sambas, Pontianak sampai ke Jakarta, mana-mana pun mereka datang ke Temajuk, tujuan utama memang pertama memang pantai, kedua wisata perbatasan. Nah, sangat langka adanya wisata pantai kemudian adanya wisata perbatasan. Itu dulu sebelum adanya COVID. Sebelum COVID melanda terakhir 2019, kita banyak pengunjung tuh dari Indonesia tuh, dari lokal datang ke Temajuk. Kemudian tujuan akhirnya mereka ke Teluk Melano. Teluk Melano itu wisata tetangga lah. Nah, ada dua yang terdapat di Temajuk. Yang pertama itu kalau di Indonesia di Temajuk ini kita bisa melihat sunset. Nah, kemudian kalau di tetangga di Teluk Melano itu kita bisa melihat sunrise. Nah, dua yang didapat itu yang menjadi keunikan tersendiri kenapa ramai orang ke liburan ke Temajuk. Namun yang lebih uniknya itu waktu dulu itu orang berkunjung ke Temajuk itu untuk ke negara sebelah itu tanpa menggunakan paspor. Itu yang lebih uniknya karena belum adanya pos apa semacam fasilitas yang dibangun. Itu merupakan kebijakan peraturan daerah setempat lah. Jadi kita berhubungan dekat dengan Temajuk dan Teluk Melano. Nah, tapi semenjak COVID perbatasan kita ditutup langsung tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi semenjak COVID wisatawan dari Kucing dari mana-mana itu sudah terhenti. Dulu kalau sebelum COVID itu weekend orang dari Kucing dari mana-mana datang, dari Teluk Melano apa segala macam datang berkunjung ke Temajuk. Karena memang saat itu memang Teluk Melano sekarang sudah cantik, pantainya sudah dibangun. Dulu itu hanya pantai yang belum dibangun. Namun sekarang sudah menyaingi wisata di daerah Temajuk. Dulu jadi wisatawan dari lokal Indonesia datang ke Temajuk, kemudian ke Teluk Melano. Nah, kalau wisatawan dari Malaysia mereka ke Temajuk. Jadi bertukar wisatawan. Jadi dua dapat wisata dua negara. Semenjak COVID kami merasa banyak kehilangan pekerjaan lah dari teman-teman pemuda lah. Karena waktu sebelum COVID kita ada organisasi lah ojek, karena kita buat kebijakan mereka yang datang ke Temajuk melalui ojek, kemudian kita simpan KTP, data-data berapa yang masuk, kemudian ada satu pemandu atau dua, kalau melebihi dari 10 atau 15 itu akan dibuat satu grup lagi untuk dipandu grup lain. Jadi itu merupakan suatu pendapatan kami lah pemuda-pemuda
untuk rakyat teman-teman di perbatasan. Maka dengan itu kami sangat berharap untuk percepatan lah nanti kepada pemerintah yang berwenang untuk segera mempercepat pembukaan perbatasan kami lagi, karena itu merupakan sumber pundi-pundi penghasilan anak-anak muda di Desa Temajuk ini. Kemudian dengan adanya penutupan perbatasan Temajuk itu mengurangi pengunjung dari wisatawan luar. Setidaknya 80-90% lah berkurangnya per tahunnya. Kalau dulu bahkan sampai 5-1000 mungkin ada datang berkunjung ke Temajuk. Kalau sekarang mungkin dalam 50 sampai ke 100 orang per tahunnya yang berkunjung ke Temajuk. Saya rasa seperti itu. Semoga pemerintah mempertimbangkan dan mempercepat untuk pembukaan perbatasan kami. Kemudian yang berkurang lagi dengan adanya COVID dan penutupan perbatasan itu oleh-oleh dari pengunjung wisatawan dari yang berkunjung ke Temajuk itu hilang lagi. Karena dulu orang datang ke Temajuk, mereka bisa membawa pulang oleh-oleh berbentuk Milo. Karena merupakan kalau kita tuh pengunjung ke Temajuk, apa sih yang kita dapat di Temajuk? Apa oleh-olehnya? Nah, paling tidak mereka selalu cari Milo. Nah, sekarang kita untuk mencari Milo ataupun snack yang lain-lain yang dari tetangga itu sekarang sudah sangat susah. Jadi mereka datang ke Temajuk untuk mendapatkan itu sekarang susah. Kemudian dengan adanya sekarang alhamdulillah pembangunan sudah mulai berjalan, namun masih ada beberapa lokasi jalan dan sebagainya masih belum bagus. Semoga itu bisa dipercepat untuk pembangunan, karena sampai hari ini setiap pengunjung mereka tetap mengeluhkan ada beberapa titik tempat itu yang masih perlu perbaikan secara cepatlah seperti itu. Saya harap semoga bisa terlaksana dengan cepatlah itu pembangunan. Desa Temajuk bergantung pada sektor pariwisata. Namun, semenjak terjadinya COVID-19 dan penutupan total gerbang dari perbatasan Malaysia, membuat perekonomian dan sektor pariwisata berkurang hampir 80% dari sebelum terjadinya penutupan dari pemerintah. Jika dahulu kita dapat berkunjung ke Teluk Malano dengan jarak yang sangat dekat, sekarang kita harus menempuh hampir 4 jam perjalanan. Dengan ini, masyarakat berharap kepada pemerintah untuk segera membuka akses perbatasan agar sektor pariwisata dan perekonomian di Desa Temajuk meningkat sebelum masa COVID terjadi.